Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasira Sulingallo. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dan metode penelitian kualitatif, serta macam-macam penelitian kualitatif dan penyusunan laporan penelitian kualitatif. Nah, salah satu tahap penting dalam proses penelitian itu adalah pengumpulan data. Nah, penelitian itu harus memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis-jenis penelitian yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Nah, metode pengumpulan data itu adalah suatu pertanyaan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk memproses informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dalam penelitian. Nah, metode pengumpulan data sejatinya adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut sehingga final pada suatu penelitian. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian adalah ketersediaan sumber data. Betapapun menariknya itu sebuah penelitian atau sebuah masalah penelitian, apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya akan masalah tersebut tidak dapat diteliti karena sulit. Bukan karena hanya sulit untuk melakukan penelitian, cuman pengumpulan datanya itu sulit terjangkau, sangat sulit dijangkau atau sulit untuk didapat, seperti itu. Nah, penelitian kualitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan. Nah, karena itu bersifat to learn about the people. Nah, penelitian kualitatif lebih bersifat understanding atau lebih memahami tentang terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial, karena itu bersifat to learn from the people atau masyarakat itu sebagai subjek penelitiannya. Nah, konsekuensi dari perbedaan penelitian tersebut itu penelitian kualitatif menempatkan sumber data sekedar sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif itu menerangkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting. Nah, jenis-jenis sumber data. Nah, jenis-jenis sumber data ada empat jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu narasumber. Nah, narasumber ini atau biasa disebut sebagai responden, yaitu sejumlah orang yang memberikan responden atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau tentunya atau apa yang ditentukan oleh penelitian. Nah, responden ini tuh biasa digunakan dalam macam-macam penelitian. Nah, posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting, bukan sekadar memberi responden atau memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Nah, sebagai sumber data, manusia juga ini memiliki beragam kedudukan dan peran dalam
sebagai sumber data, manusia memiliki beragam kedudukan dan peran yang beragam di dalam suatu penelitian. Nah, yang kedua itu ada peristiwa atau aktivitas. Nah, data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Nah, penelitian itu bukan cuman dilihat dari kayak mengumpulkan responden seperti itu. Penelitian juga itu bisa dilakukan ketika kita melihat atau merasakan suatu peristiwa atau aktivitas yang membuat kita itu kayak penasaran dan ingin meneliti peristiwa tersebut, kenapa peristiwa tersebut terjadi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tempat dan lokasi. Nah, informasi mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya. Nah, lokasinya di mana, tempatnya di mana, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Nah, selanjutnya ada dokumen atau arsip. Nah, dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Nah, dokumen ini biasanya berupa kayak rekaman atau dokumen tulisan, atau seperti arsip atau database, surat-surat, rekaman, atau benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan dalam suatu peristiwa seperti itu. Nah, di sini juga ada dua sumber data terbatas dan tidak terbatas. Nah, sumber data terbatas itu adalah sumber data atau populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas, batasnya secara kuantitatif sehingga tepat dihitung jumlahnya. Nah, kalau sumber data tidak terbatas yaitu sumber datanya itu tak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Misalnya kayak bentuk-bentuk perubahan manusia, cara berkembangnya kayak mamalia dan lain sebagainya. Nah, ada juga selanjutnya ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini atau teknik pengambilan sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu purpositive sampling dan snowball sampling. Nah, purpositive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, kayak misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau apa yang akan kita teliti. Nah, kalau snowball sampling ini teknik pengambilan sampel sumber data. Nah, pada awal jumlahnya sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Nah, itu adalah snowball atau teknik snowball sampling atau teknik pengambilan sampel sumber data. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada teknik pengumpulan data ini ada 4. Yang pertama itu wawancara, yang kedua itu ada observasi, yang ketiga itu ada dokumen, dan yang terakhir yang keempat ada triangulasi. Nah, wawancara ini adalah merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, wawancara ini adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Nah, di dalam wawancara ini ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, yang kedua ini ada observasi. Nah, observasi ini adalah pengamatan atau kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya. Nah,
Panca indera lainnya tuh kayak telinga untuk mendengarkan, penciuman, mulut dan kulit seperti itu. Nah, observasi merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca indera dengan memperoleh hasil dan fungsi panca indera utama, yaitu kayak mata untuk memperoleh data atau informasi, kayak lain sebagainya, seperti itu. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, kalau wawancara sama kuesioner ini itu selalu berhubungan dengan manusia. Nah, maka dari itu observasi berhubungan dengan manusia dan objek alam lainnya. Nah, observasi ini ada dua macam observasi. Yang pertama itu partisipan observer dan non partisipan observer. Nah, partisipan observer ini yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamatan atau observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Nah, kalau non partisipan observer ini observasi partisipan penelitian terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diteliti. Dalam observasi non partisipan ini, penelitian tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat responden independen, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada dokumen. Nah, dokumen ini merupakan catatan peristiwa atau yang sudah berlalu. Jadi semua hal yang terjadi pada saat penelitian itu akan dituliskan atau direkam, lalu dibuat suatu dokumen. Di situ dikumpulkan semua hasil-hasil dari penelitian tersebut. Nah, dokumen biasanya berbentuk kayak begini, kayak tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang keempat ada triangulasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, bila peneliti melakukan pengumpulan data dan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti ini mengumpulkan data dengan sekaligus menguji reliabilitas datanya, yaitu mengecek reliabilitas dengan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber datanya. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk penelitian kualitatif. Nah, di sini macam-macamnya itu seperti yang pertama teoretisasi data, yang kedua itu rancangan penelitian etnografi, yang ketiga itu rancangan penelitian naratif, yang keempat rancangan studi kasus penelitian, yang kelima itu ada rancangan metode campuran, yang keenam itu rancangan penelitian dan tindakan atau extension research. Nah, teoretisasi ini merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, di mana penelitian melakukan generasi satu teori yang menekankan konsep, proses, tindakan, atau integrasi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas. Yang kedua ada rancangan penelitian etnografi. Nah, rancangan penelitian ini itu merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan analisis dan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan pola perilaku, kepercayaan dan bahasa bersama dari sekelompok budaya yang berkembang pada seluruh waktu. Nah, yang ketiga ada rancangan penelitian naratif. Nah,
pada rancangan penelitian ini itu peneliti mendeskripsikan kehidupan individual, mengumpulkan dan menceritakan informasi tentang kehidupan individu-individu, serta melaporkan secara naratif tentang pengalaman-pengalaman mereka. Yang keempat ada studi kasus penelitian. Nah, studi kasus ini itu dilakukan untuk memperoleh pengertian dan pengamatan mengenai situasi dan makna sesuatu atau objek yang akan diteliti. Yang kelima ada rancangan metode campuran. Nah, pada metode campuran ini tuh peneliti mengombinasikan data kualitatif dengan data kuantitatif, yaitu untuk menerangkan dan mengekspor problem peneliti dengan cara terbaiknya. Yang keenam ada rancangan penelitian tindakan atau attention research. Nah, penelitian ini itu memanfaatkan data kuantitatif dengan data kualitatif seperti metode campuran. Akan tetapi metode ini itu lebih berfokus fokusnya itu kayak lebih merupakan terapan. Nah, tujuan penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah untuk meningkatkan praktis pendidikan dan pengajaran di mana guru melaksanakannya berkaitan dengan problem yang mereka hadapi dalam setting sekolah. Nah, adapun susunan atau rancangan penelitian kualitatif, adapun susunannya itu susunan laporannya itu yang pertama itu judul, yang kedua konteks penelitiannya apa, yang ketiga fokus kajiannya apa, tujuan penelitiannya apa, nah ruang lingkup dan setting penelitiannya, perspektif teoritis dan kajian pustakanya, metode penelitian, pendekatan, unit analisis, pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, jadwal kegiatan penelitiannya, anggaran penelitiannya berapa, daftar pustakanya. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu semuanya masuk di semuanya masuk di susunan pengerjaan laporan dari penelitian kualitatif seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, salah penyebutan nama atau kalimat, saya minta maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.